Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Enji, Kak Andro, dan Kak Yosi di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Wah, Kak Enji dan Kak Yosi apa kabar nih? Aku baik Kak. Kak Enji sama Kak Andro apa kabarnya? Aku juga nih Kak, udah baik dan selalu sehat. Puji Tuhan ya. Kalau gitu, sudah siap belum nih mau IPA? Udah semangat banget nih Kak. Aku juga nih Kak, udah penuh sukacita nih. Pastinya sama seperti kakak-kakak di sini, adik-adik juga bersukacita mengikuti IMPA ya. Kalau gitu kita mau nyanyi kali Kak Enji. Yuk kita nyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Oke, boleh tuh. Kak Andro tahu lagunya? Tahu dong Kak Yosi. Oke, musik kamu. Sudah menyanyi satu pujian, sekarang kita mau buka dulu ya dalam doa. Tapi biar adik-adik siap untuk berdoa, kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Kita akan nyanyi Tanganku Ada Dua. Musik Kak. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah membangunkan kami pagi hari ini. Sekarang kami siap untuk beribadah bersama dengan kakak-kakak. Tuhan berkati ibadah ini agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, biar tambah semangat, kita memuji nama Tuhan lagi yuk. Nyanyinya lagunya apa ya Kak? Andro punya lagu nggak yang bergerak-gerak, yang bikin adik-adik semangat? Wah, aku punya nih Kak. Ada judulnya Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Kak Enji, lagunya semangat banget tuh. Iya, pakai gerakan ya adik-adik, sambil bangkit berdiri juga. Berdiri. Yuk kita memuji Tuhan. Musik Kak. Terbang luar
terbang juga tadi ya. Nah, di lagu yang kita nyanyi tadi mau bilang kalau di situasi apapun Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Kira-kira adik-adik, kalau Tuhan Yesus beserta dengan kita, kita sedih atau bahagia ya? Bahagia Kak, harus bahagia dong. Pastinya kita bahagia. Sama seperti kita berkumpul saat ini, kita bahagia, kita mau nyanyi satu lagu. Oke, kita mau nyanyi hari ini kurasa bahagia. Dengan tetap berdiri adik-adik, pakai gerakan juga. Musik Kak. Kita mau masuk dalam pemberitaan firman nih. Sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari baca kitab suci doa tiap hari. Musik Kak. Oleh Kak Adil. Kak Adil. Selamat pagi
pagi adik-adik. Gimana kondisinya? Masih pada tetap sehat dan semangat kan? Kita mau masuk ke dalam pelayanan firman. Dan pelayanan firman kita bacaannya diambil dari kitab Filipi 1 ayatnya yang ketiga sampai kelima. Filipi 1 ayatnya yang ketiga sampai kelima. Kita biarkan kitab kita tetap terbuka. Kita mau doa terlebih dahulu sebelum membaca kitab suci. Yuk, kita lipat tangannya, tutup mata kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu hingga minggu ini ya Tuhan. Kau masih memberi kami kesehatan dan kekuatan sehingga kami boleh bersama-sama kembali untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami semua ya Tuhan, agar kiranya kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita baca ya kitabnya dari Filipi 1 ayat yang ketiga sampai kelima. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Tuhanku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Tuhanku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Nah, demikian pembacaan kitab kita. Nah, sebelum Kak Andi masuk ke dalam tema hari ini, kira-kira adik-adik masih pada ingat ya nih sama tema minggu lalu yang dibawakan oleh Kak Grisha? Ayo, kira-kira tentang apa ya? Ya, itu kan di hari Valentine ya, temanya tentang kasih. Nah, kalau yang sekarang ini yang kita mau bahas di tema kita hari ini, kita itu lebih untuk mengucap syukur. Nah, kalau di bacaan kita di kitab Filipi 1 ini, di situ Rasul Paulus itu menulis surat kepada jemaat di Filipi. Nah, tahu nggak adik-adik? Rasul Paulus ini waktu menulis surat kepada jemaatnya di Filipi itu kondisinya seperti apa? Jadi pada waktu itu Rasul Paulus itu ketika menulis surat, yaitu dalam kondisi di penjara adik-adik. Nah, gimana tuh kira-kira kondisi di penjara itu kayak apa sih adik-adik? Ada yang tahu nggak ya kira-kira? Ya, jadi kalau kondisi di penjara itu kurang lebihnya itu mungkin ya sedih gitu kan. Mungkin banyak orang yang menghina, banyak orang yang menjelekkan gitu kan di penjara. Nah, tapi di dalam kondisi seperti itu, Rasul Paulus masih tetap bisa untuk mengucap syukur. Bahkan dia malah mengucap syukur juga untuk orang lain. Nah, orang lain itu adalah jemaat di Filipi. Nah, Rasul Paulus menuliskan surat untuk mengucap syukur pada jemaatnya di Filipi. Nah, itu kurang lebih yang ada di dalam kitab kita yang kita baca tadi. Nah, di sini Rasul Paulus itu mau mengingatkan kita juga untuk selalu tetap bersyukur. Nah, gimana kira-kira adik-adik di sini pada masih tetap bersyukur kan ya? Nah, jadi Rasul Paulus walaupun di tengah kondisinya yang menderita ataupun tidak enak, itu masih bisa bersyukur. Nah, adik-adik juga di sini kakak harap walaupun di tengah kondisi seperti saat seperti ini, di kondisi corona ataupun di pandemi yang adik-adik gak bisa berkumpul sama teman-teman, mungkin adik-adik di rumah gitu kan, gak bisa ke sekolah ataupun pergi-pergi seperti sebelumnya. Di sini kakak berharap adik-adik tetap mau untuk selalu bersyukur. Nah, kira-kira di sini siapa yang selalu sering bersyukur nih? Adik-adik, ayo angkat tangan. Pada masih suka bersyukur kan ya? Jadi bersyukur itu gak mesti hanya dalam keadaan kondisi suka aja nih, tapi dalam kondisi duka pun ataupun dalam kondisi yang tidak baik pun, di sini Rasul Paulus mau mengingatkan untuk kita bisa terus bersyukur adik-adik. Contohnya kayak gimana sih? Contohnya misalnya kira-kira kalau dalam kondisi duka atau kondisi gagal atau kondisi yang gak enak itu, kira-kira adik-adik masih bakal mau bersyukur gak nih kira-kira? Ayo, siapa yang di sini masih mau bersyukur nih dalam kondisi yang
sedih ataupun gagal atau yang tidak enak. Contohnya nih, misalnya adik-adik dapat nilai jelek, kira-kira adik-adik masih mau bakal bersyukur nggak ya? Contohnya, misalnya bersyukurnya begini nih, misalnya adik-adik dapat nilai jelek, terus mungkin nggak adik-adik bakal bilang terima kasih Tuhan, Tuhan telah memberi aku nilai yang kurang bagus sehingga aku masih boleh untuk semakin berjuang, semakin untuk meningkatkan nilaiku di kemudian hari. Itu contoh bersyukurnya tuh adik-adik. Atau misalnya bersyukur ketika habis dimarahin mama, kira-kira mama papa, kira-kira ada yang masih bersyukur nggak nih kira-kira kalau dimarahin mama papa? Ayo, gimana kira-kira? Pasti sulit ya untuk bersyukur di dalam keadaan yang nggak enak kayak gitu. Tapi di sini Rasul Paulus mau mengingatkan kita supaya untuk terus bersyukur walaupun di tengah kondisi apapun, baik duka ataupun suka. Bahkan nih kalau misalnya Tuhan Yesus juga pernah bilang di dalam firman-Nya, Tuhan Yesus pernah bilang, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, kan di situ kondisinya pun juga walaupun nggak enak, juga tetap Tuhan Yesus bilang untuk selalu berbahagia dan terus untuk mengucap syukur karena mereka pasti akan dihibur dan merekalah yang punya kerajaan surga. Nah, kalau misalnya kita udah bisa bersyukur nih di dalam kondisi apapun, nah setelah itu kita baru nih bisa untuk membagikan sukacita ataupun kasih kita kepada orang lain. Contohnya apa sih kasih atau sukacita yang bisa kita bagikan kepada orang lain? Contohnya bisa hal-hal kecil, nggak mesti hal-hal gede. Kita misalnya membantu orang tua ataupun memberi semangat atau bahkan dalam kondisi-kondisi yang kecil sekalipun gitu, misalnya adik-adik kasih sapaan ke teman-teman, itu pun bisa memberikan sukacita buat adik-adik ataupun buat teman-teman adik yang diberikan kasih itu. Nah, jadi kita mau dihimbau juga untuk selalu membagikan kasih dan sukacita di dalam kondisi apapun juga. Di situ kita selalu mau untuk melakukan hal-hal kecil. Nah, karena di dalam setiap hal-hal kecil itu, walaupun kita mungkin kadang kita ngerasa kita cuma berbuat baik kayak gitu, kayaknya itu nggak bakal nggak akan diingat atau nggak bakal berimpact ke orang lain. Itu salah adik-adik. Justru dengan hal-hal kebaikan kecil itu bisa membagikan kebaikan ke orang lain. Contoh nih, misalnya nih, Kak Adit punya pengalaman. Contoh misalnya Kak Adit tuh pernah lihat ada pengamen misalnya. Nah, dia tuh beli minuman di tempat jualan itu. Nah, terus dia baiknya itu dia membagikan kebaikannya itu pada waktu itu si penjual minumannya itu nggak punya uang kembalian buat uang kecil gitu. Nah, terus si pengamennya itu ya udah gitu, kayak dia baik aja gitu, kayak ngasih ya udah nggak apa-apa kembaliannya buat kamu aja gitu kan. Padahal di situ buat orang yang melihat kejadian itu aja kayak Adit gitu contohnya, itu bisa menimbulkan semangat juga untuk ikutan berbuat baik gitu. Karena walaupun berbuat baik yang kecil seperti itu, tapi mungkin orang yang melihat perbuatan baik itu bisa menular, jadi bisa menular ke semuanya, bahkan orang yang tidak menerima langsung kebaikan itu. Nah, Adik kan hanya melihat, tapi juga ikut tertular gitu untuk berbuat baik gitu. Soalnya pengamen aja bisa berbuat baik gitu, bisa ngasih hasil kerjanya dia yang mungkin dia udah ngamen lama gitu kan, terus dia mau ngasih kembaliannya buat penjual tadi gitu. Jadi dari orang yang kecil aja bisa berbuat baik, masa Kak Adit atau adik-adik nggak bisa ikut berbuat baik juga? Di situ jadi setiap kebaikan itu pasti bisa menularkan kebaikan untuk semuanya, itu adik-adik. Nah, jadi di firman kali ini di bacaan firman kita mengingatkan kita untuk selalu bersyukur di
di dalam segala hal, di dalam suka, ketika adik-adik mungkin berhasil ataupun misalnya senang ataupun dalam kondisi duka pun juga harus tetap bersyukur gitu, walaupun misalnya gagal ataupun sedih ataupun dalam kondisi apapun kita harus tetap selalu bersyukur gitu. Terus kalau kita udah bisa bersyukur dan merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, nah pasti di situ kita baru bisa untuk berbuat kasih dan memberikan kasih kepada sesama gitu. Kasihnya itu pun nggak mesti hal-hal besar dan bisa hal-hal kecil gitu yang adik-adik lakukan. Oke, itu aja dari adik. Jadi selamat hari Minggu adik-adik. Nah adik-adik, kita mau merespon firman yang baru saja kita dengar, dan kita akan membagikan kebaikan dengan menyanyikan Cinta Akan Yesus. Musika. Sama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk firman yang baru saja kami dengar ya Tuhan, agar kiranya kami boleh selalu mengucap syukur dalam segala hal ya Tuhan, dan juga membagikan kebaikan bagi sesama ya Tuhan. Berkatilah adik-adik ya Tuhan di tengah kondisi pandemi ini, agar kiranya mereka boleh terus memancarkan kasih-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami ya Tuhan. Banyak bencana yang terjadi ya Tuhan, kiranya Engkau mau membantu dan memulihkan, dan juga mau menjauhkan juga bangsa kami ini dan negara kami ini dari bencana-bencana alam ya Tuhan, sehingga ke depan dan kiranya bencana alam itu boleh tidak terjadi ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, terlebih khusus GPIB Galilea. Kau berkati semua pengurus, semua majelis yang ada. Kau berkati juga pendeta kami ya Tuhan, Pendeta Nipis di dalam GPIB Jemaat Galilea ini, agar kiranya Kau juga beliau di setiap yang memimpin di dalam ibadah ataupun di dalam gereja kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua dan teman-teman kami semua ya Tuhan, agar kiranya mereka pun juga Kau berikan kesehatan selalu ya Tuhan, Kau berikan kekuatan agar kiranya mereka semua boleh beraktivitas dan berkegiatan, membagikan kasih Tuhan kepada sesama, dan juga selalu memberkati dan mengajarkan adik-adik akan kebaikan dari-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami sempurnakan doa kami ini dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
kita bersyukur kepada Tuhan sambil memberikan persembahan. Persembahan adik-adik bisa diberikan kepada orang tua untuk ditransfer atau dibawa langsung ke kantor gereja. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Musikan. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa, kita dalam persembahan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan hari ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati setiap persembahan kami ya Tuhan, yang akan kami berikan ke gereja. Kiranya berapapun persembahan kami dapat menjadi berkat untuk gereja kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Kak Adit punya video nih. Kita saksikan yuk video yang satu ini. What a wonderful
drops like a lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. The dreams that you dare to, why, oh why can't I? Nah, dan gimana? Udah menyaksikan kan videonya tadi? Jadi dari video itu orang-orang berbagi kebaikan, kemudian orang lainnya membagikan kebaikannya ke orang yang lainnya lagi. Nah, di sini Kak Adit mau ngasih challenge atau aktivitas ke adik-adik untuk adik-adik membagikan kebaikan kepada sesama. Itu bisa ke orang tua ataupun ke saudara. Bisa dari hal-hal kecil. Contohnya misalnya adik-adik membantu orang tua membersihkan rumah ataupun membantu orang tua memasak atau apapun, atau bisa juga ke saudara misalnya membantu mengerjakan kerjaan tugas sekolah dari adiknya atau kakaknya gitu. Terus kemudian adik-adik mengajak supaya orang lain itu kembali untuk membalas kebaikan tersebut kepada sesama lagi gitu. Jadi kebaikan itu biar terus berulang-ulang dan terus tidak pernah selesai gitu. Gimana adik-adik, setuju kan buat challenge dan aktivitasnya? Kita berbagi kebaikan, oke? Adik-adik, tetaplah menjadi pelaku firman Tuhan dengan cara menebarkan kebaikan kepada siapapun. Adik-adik, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan kebersihan dengan cara cuci tangan, menggunakan masker, makan makanan yang bergizi, menjaga jarak, dan jangan lupa berdoa. Adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bernyanyi Yesus menginginkan damai. Musika. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu. Kami boleh mengikuti ibadah IPA di hari Minggu ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua satu persatu ya Tuhan. Berkati kesehatan kami semua ya Tuhan. Berkati juga kami dalam segala aktivitas kami ya Tuhan. Agar kiranya kami boleh selalu menjadi pelaku firman-Mu dan menjadi berkat bagi siapapun yang kami jumpai ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ampunilah segala salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
jumpa minggu depan adik-adik. Salam